أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu besar kepada kita. Allah taala pilih kita di antara sekian banyak hambanya untuk menjadi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara sekian banyak ciptaannya menjadi di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara sekian banyak kaum muslimin. Kita dipilih untuk menjadi para penuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah taala sempurnakan lagi nikmatnya kepada kita untuk kemudian dapat mengamalkan ilmu kita walaupun hanya sedikit. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Masailil Jahiliyah ini, di mana di pembahasan yang lalu kita sudah bahas di poin yang ke-27 dan 26 dan 27 ya, di pertemuan yang lalu. Ini kita akan sambung di poin yang ke-28 halaman 116. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, rafdu ma 'inda ghairihim minal haqqi. Rafdu, menolak, ma 'inda ghairihim, yang ada pada selain mereka, yang ada pada selain mereka, minal haqqi, dari kebenaran. Al-mas'alatu tsaminatu wal 'ishruna, masalah yang ke-28. Annahum, bahwa mereka, la yaqbaluna, tidak menerima, minal haqqi, dari kebenaran, illa, kecuali, alladzi ma'a ta'ifatihim, yang bersama kelompok mereka. Alladzi ma'a ta'ifatihim, yang bersama kelompok mereka. Ka qaulihi, sebagaimana firman Allah, qalu nu'minu bima unzila alaina. Al-Baqarah ayat 91. Qalu, mereka katakan, nu'minu, kami beriman, bima unzila, terhadap yang diturunkan, alaina, atas kami. Kita lanjut ya ke poin berikutnya, nomor 29, karena masih berkaitan temanya. La ya'maluna, tidak mengamalkan,
biqauli, terhadap ucapan man yaz'umuna, orang yang mereka anggap, man yaz'umuna, orang yang mereka anggap, annahum, bahwa mereka, yattabi'unahum, mengikutinya. Al-mas'alatu tasi'atu wal 'ishruna, masalah yang ke 29. Annahum, bahwa mereka, ma'adzalika, bersamaan dengan pendapat itu, maksudnya pendapat tadi yang di poin nomor 28, ma'adzalika, bersama pendapat itu, la ya'maluna, tidak mengamalkan, bima taquluhu, terhadap yang diucapkan, taifatuhum, oleh kelompok mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nabbaha, dan memperingatkan, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Al-Baqarah 91. Ya, lanjutan dari ayat yang dibaca tadi. Qul, katakan wahai Muhammad, falima, maka mengapa, taqtuluna, kalian membunuh, anbiya Allahi, para nabi-nabi Allah, min qablu, sebelumnya, in kuntum mu'minina, jika kalian benar-benar beriman. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini masalah yang ke-28 tentang cara beragamanya orang-orang jahiliyah. Cara beragama orang-orang jahiliyah, metode mereka dalam beragama, dalam melaksanakan agamanya. Ya, yang poin ke-28 adalah mereka tidak mau menerima kebenaran dari manapun kecuali yang sumbernya dari kelompok mereka sendiri. Jadi semua kelompok dia anggap batil, selain yang di kelompoknya dianggap batil. Yang sumbernya dari kelompoknya sajalah yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 91, qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka katakan kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Artinya apa? Qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka katakan kami beriman terhadap yang diturunkan atas kami dan kami mengkufuri apa yang datang setelahnya. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang turun kepadanya kitab Taurat, ketika turunnya kitab Injil, padahal kitab Injil ini menyempurnakan isi Taurat,
maka yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi apa? Kami tidak beriman kecuali hanya yang ada di Taurat saja. Injil kami nggak mau. Apalagi Al-Quran setelahnya, jelas nggak mau lagi. Begitu juga yang menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, nggak sebenarnya ya. Mengaku menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Ketika turun Al-Quran, itu juga yang mereka katakan, bahwasanya kami hanya beriman terhadap yang diturunkan kepada kami saja. Al-Quran yang datang belakangan kami tidak mau beriman. Padahal Allah Ta'ala firmankan, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Padahal Al-Quran inilah yang hak, yang menyempurnakan isi dari Taurat dan menyempurnakan isi dari Injil, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala patenkan tidak akan pernah bisa dirubah sama sekali sampai nanti hari kiamat. Allah Ta'ala yang jaga. Inilah yang hak. Al-Quran inilah yang hak, di mana dia membenarkan, di mana dia menyempurnakan, musaddiqan lima ma'ahum, menyempurnakan yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Inilah keyakinan orang-orang jahiliyah di masa itu. Untuk menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, katakan mereka gunakan menjadikan tamengnya untuk melindungi akidah mereka, keyakinan mereka, mengambil dalih dengan kitab yang ada pada mereka. Namun ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung membantah keyakinan tersebut. Sisi pertama, Allah Ta'ala pertanyakan kepada mereka, Taib, anggaplah kalian adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Taurat, yaitu pengikut Nabi Musa alaihi salam. Anggaplah kalian yang memegang kitab Injil, pengikut Nabi Isa alaihi salam, benar-benar mengikuti kitab itu. Pertanyaannya adalah, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kenapa kalian bunuh para nabi? Kalau memang kalian menjadi pengikut Taurat dan pengikut Injil, kenapa kalian bunuh para nabi? Yang kalian lakukan kepada Nabi Zakaria alaihi salam, yang kalian lakukan kepada Nabi Yahya alaihi salam, kalian bunuh mereka dengan cara yang sangat keji. Apakah itu ajaran Taurat dan apakah itu ajaran Injil? Jawab pertanyaan itu. Itu pertanyaan dari Allah Ta'ala yang tidak butuh jawaban sebenarnya, karena mereka sendiri tahu jawabannya. Nggak ada, mana ada agama di dalam Taurat mengajarkan mereka menghalalkan darahnya para nabi. Tidak ada. Di dalam Injil juga tidak ada satupun ayat di dalam Taurat maupun Injil yang menghalalkan darahnya para nabi. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sendiri pun, ya, yang diturunkan kepadanya kitab Injil itu saja hampir terbunuh. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan wajah Nabi Isa alaihissalam kepada salah seorang di antara mereka, lalu angkat Nabi Isa alaihissalam ke atas langit, apa yang terjadi kepada Nabi Isa? Dibunuh. Dibunuh karena memang sudah diincar untuk dibunuh. Ini agama seperti apa yang memerintahkan untuk membunuh para nabinya? Agama seperti apa? Tidak ada. Yang sesat sekalipun, tidak ada yang begitu kan? Ada antum dapat ajaran sesat gitu kan? Lalu perintahnya apa? Ajarannya, bunuhlah guru kalian. Dapat dari mana ajaran seperti itu? Penjahat sekalipun nggak ada dia perintahkan untuk membunuh ketuanya sendiri. Yang sesat aja pun nggak ada yang memerintahkan seperti ini. Ini lebih bejat lagi daripada hal itu. Ini membuktikan apa? Yang mereka katakan itu hanya menjadi tameng belaka, hanya kepura-puraan belaka. Mereka menjadikan itu seolah-olah benar. Ya, kami pengikut Nabi Musa, ya sudah, kami ikuti Taurat saja. Kalian yang dapat Injil, ya sudah sana bersama Injil. Yang Injil lalu mengatakan kami sudah dapat Injil, kalian dapat Al-Quran, ya sudah, kita ikuti agama kita masing-masing. Yang penting tujuan kita sama-sama ke surga. Yang penting tujuan kita adalah
beribadah kepada Allah Ta'ala. Sudah, masing-masing kita sama-sama mengikuti kebenaran yang ada pada kita. Oke, jawab pertanyaan itu. Kalau kalian mengikuti Taurat, kalian benar-benar mengikuti Injil, mana pembenaran di dalam kitab kalian yang mengatakan halal darahnya para nabi? Dalam Islam kita diajarkan bahkan bukan hanya darahnya para nabi, darah seorang muslim saja itu sangat dihargai dalam Islam. Sangat dihargai. Siapa yang melakukan pembunuhan secara sengaja, maka qisas akan dijalankan. Anda pun akan dibunuh karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, maka Anda akan dibunuh juga. Belum lagi yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi bahwasanya nyawa seorang muslim itu lebih berharga lagi dibandingkan bumi serta isinya ini hilang. Bumi serta isinya ini untuk dilagalah dengan nyawa seorang muslim itu tidak sama sekali. Bagi Allah Subhanahu wa taala, iman yang ada dalam hati seseorang, ketaatan yang ada pada diri seseorang itu jauh lebih berharga dibandingkan dunia beserta isinya. Makanya Allah Ta'ala tak ridho. Allah Ta'ala nggak akan pernah ridho terjadi pembunuhan di dalam Islam. Allah Ta'ala ancam, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja dia hilangkan nyawa orang yang beriman, apa balasannya? Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasannya adalah Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Ta'ala murkai dia. Wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah Ta'ala siapkan untuknya azab yang sangat pedih. Kurang apa lagi itu ancamannya? Kurang apa lagi? Disiapkan neraka untuknya selama-lamanya. Dimurkai Allah Ta'ala dunia akhirat, dilaknat oleh Allah Ta'ala dunia akhirat. Siapa lagi yang sanggup untuk menerima hal yang seberat itu? Itu hanya gara-gara membunuh satu orang yang beriman saja. Itu orang biasa. Itu orang biasa. Maka bagaimana pula jika yang dibunuh adalah seorang nabi? Itu orang biasa saja Allah Subhanahu wa taala sudah murkanya sampai seperti itu. Makanya para ulama sebagian bahkan memang Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar, bahwa siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala haramkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya firman Allah Ta'ala juga yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik dan mengampuni yang duna dzalika, yang lebih rendah daripada itu. Kata duna artinya lebih rendah levelnya daripada syirik itu. Maka kalau dikorelasikan tadi dengan ayat Allah Ta'ala ancaman terhadap orang-orang yang membunuh seorang yang beriman, ini selevel. Ini selevel dengan orang-orang yang berbuat syirik. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri saat ia mencuri itu dalam kondisi beriman, dan tidaklah orang yang berzina saat ia melakukan perbuatan zinanya dalam kondisi beriman. Hilang imannya kala itu. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Islam sangat menghormati, ya, sangat menghormati darah orang-orang yang beriman.
Maka haram, dosa besar hukumnya dalam Islam ini mengalirkan darah sesama muslim, kecuali dengan caranya yang hak. Misalnya apa tadi? Dia membunuh orang lain, maka dikisos dengan dibunuh pula, halal. Dia seorang perampok misalnya yang ingin berusaha merebut harta sesama muslim dengan cara paksa, lalu terbunuh, hak. Atau dia menjadi seorang pemberontak terhadap pemerintahan yang sah, maka hak untuk dialirkan darahnya. Nah, ini perlu dengan aturan yang ketat yang membolehkan mengalirnya darah seorang mukmin. Bukan tukang bekam ya. Kalau tukang bekam memang dia mengalirkan darahnya ya. Tapi bukan berarti tukang bekam kena kisosnya. Ini lain cerita ya. Lain kisahnya. Jadi ini mengalirkan darah maksudnya membunuhnya, sengaja menyakitinya. Ya, sengaja menyakitinya untuk kemudian membunuhnya. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tidak boleh. Dalam Islam itu haram hukumnya. Nah, lalu apalagi yang dibunuh adalah seorang nabi. Ya, apalagi yang dibunuh adalah seorang nabi. Ini sangat luar biasa. Dosanya itu besarnya besar sekali gitu kan. Yang manusia biasa saja itu dosanya besar, dilaknat oleh Allah Ta'ala, konon lagi yang dibunuh adalah seorang nabi. Itulah kelakuan orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi yang mereka membunuhi nabi-nabi mereka sendiri. Yaitu bantahan pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya jika benar-benar mereka mengikuti Taurat, jika benar-benar mereka mengikuti Injil, maka apa yang menjadi alasan mereka membunuh para nabi? Apakah ini ajaran di Taurat? Apakah ini ajaran di dalam kitab Injil? Ataukah memang kalian itu orang-orang pendusta? Kalian memang orang-orang yang mau berdusta saja di depan manusia. Alasan yang kedua, bantahan yang kedua adalah, kalau memang benar-benar orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka katakan pengikut setia terhadap kitab Taurat, pengikut setia terhadap kitab Injil, bukankah jelas di dalam Taurat dan juga di dalam Injil tentang sifat-sifat nabi yang terakhir? Bukankah sangat jelas? Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah Ta'ala berikan Alkitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, ya'rifunahu, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Gimana orang tua mengenali anaknya? Itu sangat kenal, ya kan? Bercampur baur pun anaknya itu satu sekolahan, ada 500 siswa mungkin di sekolah itu, nggak mungkin yang bonceng salah, pasti benar. Nggak akan salah dia pilih anaknya, pasti ya mirip dia. Nggak mungkin ya datang dibawa yang keling, pulang bawa yang putih, nggak mungkin ya. Nggak mau juga, dan pasti dituduh orang gitu kan. Nggak mungkin salah dia, mau ratusan anak pun berkumpul di sana, ada acara apa gitu, pulang pasti bawa anaknya sendiri, karena kenal. Di kerumunan bagaimanapun anaknya berada, dia akan kenal. Ya, namanya orang tua kepada anak, dari sejak bayi sudah bersamanya, perawakan, bentuk badan, warna kulit, fisiknya, segala macam dia kenal gitu. Jadi bagaimanapun kondisi anak itu, dia akan sangat mengenali. Begitulah Allah Ta'ala gambarkan bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini mengenal Rasulullah SAW dari ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Kemana mereka dengan sifat-sifat itu? Ya, lalu kenapa mereka berdalihkan, kami mengikuti kitab yang ada pada kami, kalian ikuti kitab yang ada pada kalian? Apakah ini benar-benar kalimat yang tulus, yang benar, atau ini hanya kalimat-kalimat dusta? Nah, inilah keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hanya mau mengambil yang ada pada kelompok mereka saja.
Ya, hanya mau mengambil yang ada pada kelompok mereka saja, tidak peduli dengan yang ada di luar. Mau benar, mau salah, itu urusan kalian. Yang penting yang benar cuma yang ada pada kami. Apakah kita juga boleh begitu? Ya. Boleh nggak begitu? Pertanyaannya, boleh nggak kita mengambil sikap seperti itu? Mencukupkan diri hanya kepada kelompok atau ucapan yang ada pada kelompok kita tanpa memperdulikan lagi yang lainnya, mau benar mau salah? Ya, tidak bisa secara mutlak, tidak bisa. Kalau Anda yakin yang Anda lakukan, ya, kita yakin yang kita lakukan ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau contohkan, maka wajib hukumnya mempertahankan akidah itu. Wajib hukumnya mempertahankan itu, apapun taruhannya. Itulah makna syahadat kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala semata, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Nah, buktinya apa? Yang sumbernya dari Allah Ta'ala, yang sumbernya dari Rasulullah SAW yang sah, dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Begitu dia. Kalau begitu yang kita dapati, maka harus pertahan sampai kapanpun. Ya, adapun dari luar, yang di luar kelompok itu, maka silahkan yang sesuai dengan ayat Al-Quran, yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, silahkan rangkul. Tapi yang tidak sesuai, maka harus dibenahi, dibenerin. Ya, jadi tidak ditolak secara mutlak, tapi juga tidak diterima secara mutlak. Yang diterima secara mutlak hanyalah yang sumbernya dari Al-Quran dan sumbernya dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Itu diterima secara mutlak. Anda faham tak faham, bisa tak bisa, wajib beriman minimal. Untuk mengamalkannya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Dan begitu. Meninggalkannya, fantahu, meninggalkannya wajib meninggalkan apapun yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita bersikap eksklusif. Iya, memang harus eksklusif. Islam itu nggak boleh dimasuki oleh logika manusia, nggak boleh dimasuki oleh pendapat siapapun. Dia eksklusif, hanya yang ada pada Al-Quran dan hadis ada. Lebih dari itu enggak. Wah, kalau gitu Anda kaku sekali dong, ya kan? Dari sisi mana kakunya? Tengok dulu sisi mana kakunya. Kalau beragama harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu harus tetap, ya. Itu harus dikunci mati, nggak bisa lagi yang lain. Tapi adapun dalam bermuamalah, ya kan? Misalnya dalam hal fikih yang di sana ada ranah perbedaan pendapat para ulama, kita solidaritas, kita menghormati pendapat orang lain, tidak masalah. Bagaimana perilaku kita dengan orang-orang kafir zimmi, ya, orang-orang yang dijamin, orang kafir yang dijamin oleh pemerintah kita keselamatannya, maka kita pun bersikap damai dengannya, tidak memusuhi, tidak memerangi, karena dia dapat perlindungan. Selama dia tidak memerangi, kita tak perangi. Dan begitu. Jadi lihat-lihat, dibilang kaku itu dari sisi mananya, eksklusif itu dari sisi mananya. Ada yang memang benar harus kaku, harus berhenti di situ. Ada yang memang harus eksklusif, tidak boleh masuk yang lainnya. Tapi di sisi lain banyak juga kita memberikan kelonggaran-kelonggaran. Nah begitu, ya kan? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini pengaruhnya terhadap orang-orang saat ini adalah kemudian ada orang-orang yang bersikap eksklusif dengan tokoh, eksklusif dengan tokoh, tertutup hanya dengan satu tokoh saja, yang dia selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus eksklusif, hanya beliau yang jadi panutan, hanya beliau yang dijadikan contoh. Adapun yang lainnya tidak.
Jangan kemudian kita sesama muslim, ente mazhab Maliki, ente mazhab Hanafi, kami mazhab Syafi'i, kita beda. Beda ini apakah maksudnya kemudian beda, ada sekat di antara kita, tidak kita saling menyapa lagi, kita tidak seperti saudara lagi? Enggak lah. Beda secara pemahaman fikih, silahkan, itu dilapangkan. Tapi kemudian kita mengambil jarak dengan itu, ini nggak benar. Kan begitu ya. Nggak peduli aku, pokoknya kata Imam Syafi'i kayak begini, mau salah bener tai kucing kan gitu. Mau salah mau bener nggak peduli. Yang penting aku mengikut mazhab Imam Syafi'i. Ini nggak benar ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tidak katakan Imam Syafi'i itu mutlak kesalahannya. Kita tidak katakan Imam Syafi'i itu buruk keilmuannya. Tidak sama sekali. Beliau adalah imamnya kaum muslimin ya. Beliau adalah ulama yang diakui oleh umat. Tapi beliau bagaimanapun tetap manusia biasa yang bisa jadi di dalam pendapat dan perkataannya itu ada kesalahannya. Dan sah-sah saja kita mengkoreksi beliau karena beliau sendiri yang mengizinkannya ya. Beliau sendiri yang mengizinkannya. Perkataan beliau ya, yang sangat masyhur ya, dikenal, idza khalafa qauli qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu qauli ardal haid. Jika pendapatku menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka campakkan perkataanku, campakkan pendapatku ke dinding. Menyampakkan sesuatu ke dinding itu artinya apa? Acuhkan sama sekali. Ya kan? Acuhkan dia sama sekali, jangan dihiraukan sama sekali. Misalnya ada benda di sini, ada dua pilihan, ya kan? Ada dua pilihan. Satu merah, satu hijau. Lalu ternyata yang hijau ini yang berbahaya, yang merah ini yang boleh diambil. Campakkan hijau ini, tas. Artinya sama sekali tidak butuh. Sama sekali tidak butuh. Itu yang dimaksudkan Imam Syafi'i. Seandainya kita dapati, ini sebenarnya perkataan beliau untuk pengikutnya yang setelahnya. Perkataan beliau untuk kaum muslimin setelahnya. Yang beliau akui beliau hanyalah manusia biasa. Kita sebagai orang-orang yang cinta kepada para ulama, kita orang-orang yang benar-benar cinta terhadap ilmu, menghormati mereka, menjaga kehormatan mereka, maka termasuk yang kita lakukan adalah jaga wasiat para ulama. Ini wasiat beliau, ini perkataan beliau yang harus kita jalankan sebagai murid-muridnya, sebagai orang yang mempelajari Islam. Di antaranya melalui beliau kita memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya melalui tulisan-tulisan beliau. Kita tak pernah jumpa dengan beliau, tapi amanah beliau kepada kita sebagai muridnya, sebagai orang-orang yang hidup setelahnya, amanah ini, wasiat ini harus dijalankan. Apa yang beliau katakan? Jika ada pendapatku yang berselisih dengan sabda Rasulullah SAW, maka campakkan pendapatku, ikuti hadis Rasulullah SAW. Siapa sebenarnya yang cinta kepada Imam Syafi'i jadinya? Apakah orang yang mati-matian membela pendapat Imam Syafi'i padahal pembuktiannya jelas berselisih dengan hadis Rasulullah SAW, atau orang-orang yang belajar juga dengan kitab-kitab Imam Syafi'i lalu mengikuti wasiat beliau? Siapa sebenarnya yang cinta kepada beliau SAW? Antum misalnya punya orang tua ya, ada seorang punya orang tua, lalu sebelum meninggal orang tuanya meninggalkan wasiat, ya kan? Ada dua orang anaknya, yang dua-dua ini mengaku cinta kepada ayahnya. Lalu yang satu mendapati bahwasanya ini wasiat ayah yang harus dijalankan, yang satu lagi berpendapat udah nggak usah, yang penting kita jalan begini saja. Siapa yang cinta sebenarnya kepada ayahnya? Artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Imam Syafi'i sudah berlepas diri. Dengan perkataan ini, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sudah berlepas diri dengan kesalahan-kesalahan yang beliau tidak sengaja ucapkan atau tuliskan dalam karya beliau, sehingga itu diikuti oleh orang lain. Beliau berlepas diri dengan kalimat ini, beliau sudah lepas diri dengan kesalahan itu.
Kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukti ya, seandainya ini berandai-andai saja. Kita katakan tadi ya, dengan kalimat yang beliau ucapkan itu adalah kalimat beliau melepaskan diri dari kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan karena ketidaktahuannya terhadap sebagian hadis Rasulullah SAW. Nah, kalaulah seandainya itu adalah sebuah dosa, seandainya kita katakan itu sebuah dosa yang itu jariyah, bukankah kita sebagai muridnya harus putus kesalahan itu? Bukankah kita sebagai muridnya yang mengambil ilmu dari beliau harus putus kesalahan itu? Jelaskan kepada umat, beliau keliru di sini, jangan lanjutkan mengamalkannya. Bukankah itu membuktikan inilah murid yang benar-benar cinta kepada beliau rahimahullah ta'ala? Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an cara berfikirnya para penuntut ilmu. Begitu cara berfikirnya menghormati ilmu, menghormati para ulama. Jadi menghormati ilmu, menghormati para ulama adalah berpegang teguh kepada yang hak. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'a bih. Ya. Perkara yang hak itulah yang paling berhak untuk diikuti. Ya, jadi bukan tokoh per tokoh, bukan orang per orang. Nah ini yang harus kita hati-hati di sana. Ya bisa jadi kita sangat kagum dengan salah seorang alim, kagum dengan caranya menjelaskan, kagum dengan tulisannya, ya, kagum dengan cara dia memberikan faedah dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Silahkan Anda kagum dengan satu atau dua orang alim, silahkan. Tapi jangan kekaguman itu kemudian menutup mata dari kemungkinan adanya kesalahan pada orang tersebut. Ya. Kalau Anda betul-betul cinta kepada guru Anda, kalau Anda benar-benar cinta kepada ulama fulan dan fulan, maka jaga kehormatannya dengan menghindarkan kesalahan beliau. Menghentikan kesalahan itu sampai di situ saja. Jangan dilanjutkan. Dan begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau beliaunya masih hidup, maka yang terbaik adalah menyampaikan kepada beliau bahwasanya pernah menyampaikan begini dan begini, dan sepengetahuan yang kita tahu ini adalah kesalahan. Itu kalau beliau masih hidup. Tapi kalau beliau sudah tiada, yang bisa kita lakukan adalah menjaga kehormatannya dengan menghilangkan kesalahan tersebut. Artinya dengan apa? Jelaskan kepada umat penjelasan bahwasanya yang ini adalah tidak tepat sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi itu tadi ya. Ini tadi jangan kemudian mengikuti satu buku, mengikuti seorang tokoh, lalu ini menjadi alasan bagi kita menolak perkara yang hak dari orang lain, dari kelompok lain. Ya, jadi jangan seperti orang-orang jahiliyah itu tadi. Ya, lalu beralasan saja menjadikan kitab Taurat, menjadikan kitab Injil sebagai tameng bagi mereka untuk menolak kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Padahal ya, sebagaimana di poin 29 tadi, mereka sendiri tidak mengamalkan dari kitab yang mereka anggap itu panduan mereka, pedoman mereka. Nah itu dia kan. Nah, di dalam poin yang ke-29, la ya'maluna biqauli man yaz'umuna annahum yattabi'unahum. Ya, mereka tidak mengamalkan ucapan orang-orang yang mereka anggap mereka menjadi pengikutnya. Enggak juga itu. Tidak ada pernah Nabi Musa alaihi salam menghalalkan pembunuhan. Tidak ada sama sekali Nabi Isa alaihi salam menghalalkan pembunuhan. Tapi ternyata mereka lakukan itu bahkan terhadap para nabi. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka konsekuensinya atau yang bisa kita ambil faedah untuk saat ini umat Muhammad ini adalah jangan menjadi seorang yang mengikuti sesuatu lalu menolak yang lain, padahal jelas-jelas yang hak ada pada yang lain. Ya, jadi jangan begitu, jangan mentang-mentang
antum mengikut ustadz fulan, antum mengikut ustadz ini, lalu menjadi itu sebuah keributan, ya. Jadikan sebuah keributan. Atau malah yang lebih serunya lagi sekarang ustadznya yang diadu, ya kan. Menurut ustadz gimana? Gini-gini. Ya. Menurut ustadz gimana? Menurut kayak gini. Nah, ustadz, pendapat ustadz disalahkan sama ustadz ini, itu kan. Bantah ustadz, ya kan. Bantah lagi ustadz, bantah lagi ustadz. Malah ustadznya dikaiin domba, ya kan. Hajar ustadz, main terus, ya kan. Awak jadi penyampai aja. Memang ustadznya nggak jumpa, tapi dia yang ngadu terus. Kata ustadz itu kayak gini ustadz ini kan. Oh ya, sampaikan sama dia. Dia salah gini nih. Oh ya, sip ustadz. Sampai kali sini kan. Malah ustadznya yang jadi bulan-bulanan, ya kan. Itu ini nggak adab namanya. Sebagai seorang penuntut ilmu nggak adab, ya kan. Anda tidak sependapat dengan pendapat salah seorang ahli ilmu, ya, terhadap pendapat salah seorang alim, sah-sah saja. Kalau antum punya dukungan dari dalil, ya, ada dukungan dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasul, itu sah-sah saja. Tapi bukan berarti kemudian Anda meremehkan pendapat orang lain. Ya, silahkan didiskusikan, ya kan. Bukan untuk adu domba, ya kan. Bukan untuk kemudian bantah-bantahan, kemudian apalagi sampai kepada arah menghilangkan kehormatan. Para ulama dahulu biasa bantah-bantahan, biasa, ya kan. Ya nggak jauh-jauh lah Syekh Albani dan Syekh bin Baz itu kayak orang nggak akur kalau dalam bentuk tulisan, kayak nggak akur, asik dibantah. Apa pendapat Syekh Albani dibantah sama Syekh bin Baz, nanti dibantah lagi sama Syekh. Itu biasa mereka. Tapi kalau jumpa mesra biasa, kayak nggak ada kejadian. Peluk-pelukan itu kan, tanya keadaan, saling menghormati kan, gitu. Kalau belajar tamu. Tapi kalau dalam bentuk tulisan itulah namanya amanah ilmiah. Ya, amanah ilmiah. Beliau membantah itu hanya sekedar karena menurut ilmu yang beliau dapatkan nggak begitu, maka dituangkan dalam bentuk tulisan atau ucapan. Tapi dalam bentuk muamalah itu lain bab. Tadi itu bab ilmu, ini bab muamalah, kan beda itu, beda lagi. Kita enggak, ya kan? Ilmu enggak seberapa, muamalah yang luar biasa kan gitu. Ilmunya dapat baru sikit-sikit, wah di lapangan udah kayak pendekar 212. Ya kan? Jadi ini yang enggak benar malah. Gitu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi seorang penuntut ilmu yang dia cari cuma yang hak, cuma yang hak. Dia belajar di sini, dapat ayat begini, dapat hadis begini, berusaha untuk dinalar, dipahami, kemudian diamalkan. Dapat dari yang lain, kok kayaknya berbeda ini, yang ini kok nggak kayak yang sama. Ya silahkan antum pelajari. Menurut pendapat ustadz yang itu begini, latar belakangnya begini. Oh ya, ustadz yang sini pendapatnya begini, latar belakangnya apa, gini. Silahkan antum, kayaknya lebih nyaman yang ini, latar belakangnya lebih kuat, gitu kan. Dalil-dalilnya lebih kuat. Sudah. Ikuti yang itu kan gitu. Satu saat ini yang nggak benar, ikuti yang, ya udah ikuti yang ini, gitu kan. Wah ente kok mencela gitu ya, bukan mencela, kebetulan yang hak ada pada yang sini gitu. Jadi bukan ngikuti tokoh-tokohnya, gitu kan, bukan ngikuti tokohnya, tapi ikutilah dalilnya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walaupun kadang antum dibuat bingung kan, dibuat bingung juga. Ustadz ini bilang kayak gitu, Ustadz ini bilang kayak gini kan, Ustadz ini bilang sholatnya pakai masker, Ustadz itu bilang jangan pakai masker, nggak boleh. Ustadz itu bilang nggak apa-apa jarang-jarang, gitu kan. Yang ini bilang kok jarang-jarang, gitu kan. Sakit kepala anak mikir kan ya. Suruh siapa mikir kan, suruh siapa dipikirin, cari ilmunya. Makanya cari ilmunya, ya kan. Misalnya Ustadz ini yang nyuruh pakai masker, latar belakang dalilnya apa? Oh begini dalilnya, berdasarkan dalil ini. Oh begitu ya. Nah ini yang nggak boleh pakai masker gimana dalilnya? Begini. Oh begitu ya. Nah itu baru. Itu pun kadang ya masih pening juga ya. Sama-sama pakai dalil. Suntuk anak ini. Sama-sama pakai dalil lah. Itulah sepas seperti perkataan Imam Syafi'i, apa katanya? Siapa yang tak mau lelah sebentar dalam menuntut ilmu akan lelah seumur hidup dengan kejahilannya. Itulah dia, lelah sendiri kan, pening kan Ustaz. Ya saya rasain tuh pening tuh. Orang jahil memang harus pening dia, kan gitu ya. Makanya harus terus belajar, ya kan. Artinya dalam fikih juga ada kaedah-kaedah yang diikuti, gitu kan. Dalam memahami hadis juga ada cara memahami hadisnya seperti apa, kan gitu. Dalam memahami tafsir ayat juga
kan ada ilmu tafsirnya juga. Nah begitu ya, inilah dipelajari satu-satu. Akhirnya apa, kalau antum pun harus pilih satu pendapat, itu udah tenang hatinya, udah nyaman dah, aman. Itu nggak lagi pening, nggak lagi gitu kan, ombang ambing lagi. Ya itulah kadang, itulah kebutuhan kita kepada ilmu. Kalau sudah berilmu nanti udah nyaman. Enak, semakin orang dalam ilmunya, semakin nyaman dia melaksanakan agamanya. Semakin dangkal ilmu seseorang terhadap agamanya, semakin dia terombang-ambing dia dengan agamanya sendiri. Nah, itu ya. Kayak penting kita untuk menuntut ilmu, ya. Jangan malas-malas, dalamin terus. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ke poin yang ke-30. Halaman 120. Al-akhdhu bil iftiraqi wa tarkul ijtima'i. Al-akhdhu mengambil, bil iftiraqi terhadap perpecahan, wa tarkul ijtima'i dan meninggalkan persatuan. Al-mas'alatu salasuna, masalah yang ke-30. Wahia, dan hal itu min ajaibi, di antara yang menakjubkan, ayatillahi, dari ayat-ayat Allah, annahum, bahwa mereka, taraku, meninggalkan, wasiyatallahi, wasiat Allah, bil ijtima'i, agar bersatu. Wartakabu, dan malah melakukan, manaha anhu, yang Allah larang, minal iftiraqi, dari perpecahan. Wasara, dan jadilah, kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim, terhadap yang pada mereka, farihina, merasa gembira. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini kebiasaan orang jahiliyah terdahulu juga, yaitu mereka suka berpecah belah dan meninggalkan persatuan. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, innallaha yardha lakum thalathan, Allah taala ridha terhadap kalian 3 perkara. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kalian beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik sama sekali. Kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh di atas agama Allah, di atas tali Allah taala, bersatu di atasnya dan tidak berpecah belah. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan memberikan nasihat kepada
siapa yang Allah Ta'ala titipkan urusan kalian kepadanya, atau memberi nasihat kepada para pemimpin. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di poin yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita agar kita ini bersatu, jangan berpecah belah. Walaupun demikian, Rasulullah SAW sudah katakan bahwasanya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan kaum muslimin ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, semuanya masuk neraka kecuali hanya satu saja. Waduh, repot kan? Repot milihnya. Jadi mereka, orang-orang jahiliyah dahulu begitu memang. Mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau bersatu bersama kaum muslimin, tapi bukannya mereka bersatulah, katakan gitu, mereka memusuhi Islam. Lalu apakah mereka bersatu kemudian bersama memusuhi Islam? Ternyata tidak juga. Mereka sendiri pun makin bercerai-berai. Makin bercerai-berai, makin rusak. Ya, kemudian yang celakanya lagi adalah mereka merasa nyaman dengan kesalahan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ketika seorang sudah dibuat tenang dengan kesesatannya, tenang nyaman dengan maksiatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari rasa seperti itu. Maka jangan sedih, ya kan, jangan sedih antum niat berbuat maksiat ternyata digagalkan oleh Allah Ta'ala. Baru sekali maksiat dah ketahuan katanya. Baru sekali ini lupa saya nyuri, ketahuan. Kawan udah berkali-kali nggak ketahuan, aku baru sekali, itu pun belum dapat. Udah ketahuan katanya. Seharusnya antum bersyukur, malah bersyukur, ya alhamdulillah belum sempat terjadi udah diberhentikan gitu kan, sudah dibuat malu, disuruh tobat. Itu bersyukur sebenarnya, daripada berniat berbuat maksiat sukses. Wah, itu gawat, malah mantep nggak ketahuan. Apa cita-citanya? Tambah cie, ya kan? Tambah cie, namanya nyaman yang pertama, nggak ketahuan, berhasil. Tuh pengen nambah kan? Nah, ini jadinya berbuat maksiat terus. Inilah yang kita berlindung kepada Allah Ta'ala darinya. Makanya kalau kita berbuat maksiat kemudian Allah Ta'ala berikan peringatan, ini kan sebagaimana para sahabat, ya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka katakan bahwasanya kami merasakan maksiat yang kami lakukan itu bahkan dari tunggangan kami. Bahkan dari tunggangan kami terasa itu akibat dari maksiatnya. Itu orang kalau udah hatinya bersih, feelingnya itu terhadap maksiat itu kuat gitu kan. Feelingnya tuh kuat. Ini maksiat yang ini nih kan. Beda dengan orang yang sudah biasa, hatinya udah kotor, feelingnya kepada maksiat itu udah kebal dia. Ya ibarat kulit itu udah kapalan, udah gak ngerasa lagi, diginiin garuk-garuk pun gak terasa lagi udah. Padahal ini gara-gara maksiatnya, tapi tetap aja nyalahin yang lainnya. Kau nih kan, nggak tahu dia yang salah, gitu. Beda dengan orang yang hatinya bersih, feelingnya kepada maksiat itu kuat. Gitulah para sahabat. Ada perubahan saja kepada tunggangannya, dia langsung merasa ini dosa yang mana ini, kayak yang tadi nih. Maka jadi kayak gini, istighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala agar diperbaiki kondisinya. Karena Allah Ta'ala yang sudah katakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan ulah tangan manusia. Yang di daratan siapa? Ya kita. Yang di lautan siapa? Kadang kita juga kan gitu. Rusak di mana? Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Apa itu? Dosanya kan? Dosanya. Itu feelingnya para sahabat sampai seperti itu. Ya, dari berbuat maksiat terasa nih. Kita pun sebenarnya kena itu. Setiap maksiat yang kita lakukan itu diganjar oleh Allah Ta'ala, dikenakan ini, dikenakan ini, dikenakan. Kadang aja feeling kita yang udah
udah kapalan kan gitu, nggak ngerasa itu gara-gara dosa ya kan. Wah gagal nih kan, buat lagi. Bukan yang ngerasa itu perbuatan dosa, malah dibuat lagi. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Seharusnya orang-orang yang feelingnya kuat terhadap maksiat ini begitu, dikenai penyakit aja udah langsung mikir, ini dosa yang mana nih, kok mataku jadi burem-burem kayak begini. Nah biasanya enak aja gitu kan, dibuat kajian, dibuat jalan itu enak kan, ditengok ini kok kali ini buram kayak begini, ini dosa apa gara-gara mata ini. Kan begitu dia muhasabah langsung kan? Kok bisnis kali ini gagal gitu ya, kok gagal nih, padahal perencanaannya udah mateng ini, perkiraanku sukses 100% keuntungannya, malah buntung 200%, modal pun hilang. Apa ini gara-garanya? Ingat dosanya, ada yang salah kayaknya nih, entah di muamalahnya, entah di akadnya, atau di mana ini sisiku yang salah ini, di mana dosanya? Atau salah sama mamaku, salah sama bapakku, atau salah sama istriku, salah sama anakku, yang mana ini ya? Ya begitu mendeteksi, karena semua kegagalan, musibah itu disebabkan dosa yang ada pada diri kita, yang Allah Ta'ala inginkan dengan musibah itu melunturkan dosa-dosa tersebut, dan sisi lain mengingatkan kita itu disebabkan dosa, kan begitu. Nah kitanya aja kadang udah kapalan kan, hatinya udah kapalan, nggak ngerasa. Nah ya biasa, namanya bisnis, untung rugi aman tuh, mudah-mudahan besok untung lagi kan, buntung lagi, biasa bisnis lagi ya, habis modalnya semua baru. Sadar kan, harus muhasabah, ini kayaknya ada dosa ini, kenapa kok bisa merugi. Utsman bin Affan lihat itu, beruntung lagi, kok nggak ada ya bangkrut-bangkrutnya ya. Masalahnya itu tadi, beliau menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala jadikan mudah semua urusannya ya kan. Rasulullah SAW ada kesulitan dalam hidupnya, tidak ada sulit-sulitnya. Orang aja melihat beliau sulit, seperti yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kok tidurmu di atas tikar gitu kan, sampai nepak-nepak di pipi, di bagian samping ini kan, nepak-nepak itu bekas tikarnya, aduh makanan nggak ada. Umar aja yang merasa susah, Nabi SAW yang jalaninya santai aja, biasa aja Umar ya kan, biasa aja dunia ini. Apa kamu nggak ridho Umar? Dunia untuk mereka orang-orang kafir, akhirat untuk kita. Nggak ridho kamu? Ridho ya Rasulullah. Ya sudah, aman itu. Rasulullah SAW nggak pernah merasa susah hidupnya, ya kan? Gunda gulana itu yang buat beliau marah cuma ketika terjadi maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang beliau sedih apalah ketika melihat umatnya itu jauh dari Allah Ta'ala. Itu saja yang beliau sedih. Yang lainnya urusan dunia tidak ada buat beliau sedih, ya kan. Sakit pun beliau bisa dihitung, jangankan sakit, uban beliau aja pun bisa dihitung ketika meninggal, saking enaknya hidup beliau SAW. Begitu orang kalau jauh dari maksiat, jauh dari dosa. Ya kita kenapa susah kadang-kadang ya, ini kena ya kan, di badan kena, di kendaraan kena, rumah kena, anak kena, istri kena. Ini dosanya banyak kali berarti, ya kan, banyak kali yang harus diistighfar ini. Kalau Rasulullah SAW sehari aja nggak kurang dari 70 kali, berarti aku berapa kali lipat? Kalikan sendiri gitu. Beliau aja istighfar terus, kita aja yang kadang nggak istighfarnya kalau pas sholat aja kan, itu di luar itu nggak istighfar. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah maka pesannya ini ya, kesalahan dari orang-orang jahiliyah terdahulu adalah meninggalkan yang hak, lalu meninggalkan persatuan, lalu lebih memilih perpecahan, lalu mereka sendiri pun malah terpecah belah. Pesannya kepada kita adalah wajib kita ini bersatu. Pertanyaannya, seperti apa persatuannya kan gitu. Kita bersatu seperti apa? Apakah kumpul-kumpul gini dikatakan bersatu, ya kan? Apakah dengan satu kelompok kita dikatakan bersatu? Ya kan, apakah kemudian kita di satu kumpul di satu desa itu dikatakan bersatu? Nah, ini yang perlu diluruskan definisinya. Bersatu adalah seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau katakan apa? Al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Nah, itu terjemahan al-jamaah, yaitu
Al-jamaah, persatuan adalah yang berlandaskan al-haq. Walaupun kamu seorang diri. Itu. Sebagaimana yang terjadi dulu kepada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Waktu itu beliau hanya sendirian, beriman sendirian. Baru setelah itu ditemani oleh istrinya, baru anaknya. Tapi beliau mulai dari sendirian. Tapi Allah Ta'ala katakan beliau adalah jamaah. Makanya definisi jamaah itu bukan dekatnya fisik, ya kan, satunya warna, ya kan, satu tempat, satu wadah. Tak, bukan itu jamaah. Bukan itu persatuannya. Tapi persatuan adalah walaupun kita beda negara, beda warna kulit, beda tempat tinggal, dimanapun kita berada, kalau yang kita pegang sama-sama hak, kita satu. Hakikatnya kita satu. Itu baru, ya. Kalau kita sudah persatuan itu adalah di atas tauhid kepada Allah Ta'ala, di atas tauhid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jamaah, itulah persatuan yang benar tuh. Bukan kita asal kumpul-kumpul, itu kan ente nggak apa-apa, agak sirik-sirik sedikit, oke lah, ya kan. Ente nggak apa-apa, bid'ah aman tuh, kumpul aja sama kami kan. Nanti kita pokoknya kalau udah bersatu kita benerin, ya kan. Mana ada, ya kan? Buktinya mana? Nggak pernah ada buktinya, ya kan? Bersatu yang hak, yang batil jadi satu, nggak pernah terjadian. Itu kumpul jadi satu, akur itu nggak ada. Nggak ada. Yang bisa akur itu, yang bisa benar kokoh adalah ketika mereka di atas tauhid yang benar. Mereka di atas tauhid, ya kan? Mereka pasti akan bersatu. Walaupun mereka beda kulit, tapi ketika mereka la ilaha illallahnya lurus, pemahamannya sama, pasti nyatu sendiri itu. Nggak pakai disuruh pun bersatu dalam satu barisan. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka persatuan kita adalah persatuan di atas mentauhidkan Allah Ta'ala dan mentauhidkan Rasulullah SAW. Mentauhidkan Allah Ta'ala dengan mengesahkan peribadahan hanya untuk Allah Ta'ala semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Mentauhidkan Rasulullah SAW, hanya beliau satu-satunya yang berhak untuk diikuti dalam menjalankan agama Islam ini. Udah, kalau itu yang sama-sama dijadikan pedoman, nggak ada, ya, nggak ada lagi perpecahan. Sama seperti Allah Ta'ala firmankan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai itu, ya kan? Nyatanya apa? Semua masalah bisa kita cairkan, kita bisa nyatu lagi, kita bisa nyatu. Tapi kalau ini masih berbuat syirik, ini masih berbuat bid'ah, tapi kita disuruh tinggal di satu tempat, nggak bisa juga, ya kan? Nggak bisa juga. Dakwah itu harus tetap ditegakkan, ya kan? Dakwah itu juga harus tetap ditegakkan, karena kita sesama Muslim, saudara kita sama Muslim. Artinya ada coreng muka dia salah satu seorang saudara kita, ya mau nggak mau kita ingatkan ada coreng itu, ya kan? Ada garisan di wajahmu yang bikin jelek, yang bikin buruk. Kalau itu dibersihkan, kamu akan terlihat bagus, gitu kan? Kan begitu, namanya saudara. Ada kesalahan padanya, kita ingatkan dengan landas apa? Dengan landasan kasih sayang, dengan landasan bahwasanya ingin menyampaikan perkara yang hak. Kan begitu. Jadi tidak kemudian menjelek-jelekkan, ya kan, mencemooh orang-orang yang sesat, tidak, ya kan. Tapi kita mau meluruskan sesama muslim, selama dia sesama muslim kita luruskan. Ini baru persatuan yang benar, ya, persatuan di atas Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.